Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini, baiklah kita menundukkan kepala, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan, pagi ini kami boleh ada semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Sebelum kami mendengarkan renungan pagi hari ini Tuhan, biarlah hikmat dari Tuhan menyertai kami Tuhan dalam menjalankan hari kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan renungan firman-Mu dan tanamkan di hati kami agar kami dapat menjalani hari kami dengan baik beserta dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan pagi hari ini adalah renungannya temanya adalah tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan di dunia marketplace. Dan tema kita yaitu kekuatan ilahi. Ayat pokok yang di hari ini untuk renungan pagi hari ini adalah di 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-5. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-5 demikian firman Tuhan. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kamu bekerja di antara kamu di antara kamu oleh karena kamu. Eh, saat ini kita akan merenungkan bagaimana karya Roh Kudus nyata dalam kehidupan kita, khususnya di dunia kerja atau di dunia marketplace, dan bagaimana kita dapat mengandalkan yang namanya kekuatan ilahi untuk menghadapi kondisi tantangan, bukan hanya mengandalkan diri sendiri. Yang kalau kita lihat dalam ayat ini dikatakan Injil bukan sekedar dari kata-kata. Seringkali di lingkungan kerja kita, kita berpikir bahwa menjadi orang percaya cukup hanya dengan berkata-kata yang manis atau memberi contoh etika kerja yang baik. Tetapi di sini Rasul Paulus berkata bahwa Injil tidak hanya disampaikan dengan kata-kata, tetapi dengan kuasa oleh Roh Kudus. Marketplace adalah tempat yang penuh tekanan ya Bapak Ibu, penuh dengan persaingan dan banyak sekali godaan yang ada di dalam dunia marketplace. Tapi justru di sanalah kuasa Roh Kudus ingin bekerja dalam kehidupan kita. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, andai kita menjadi seorang karyawan, kita bekerja dengan jujur dan tetap bersyukur, walaupun dalam kondisi tekanan. Itulah Injil dalam yang kita lakukan atau yang kita sudah lakukan dan kita sudah bertindak. Bukan hanya karena kekuatan diri kita, tapi karena oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Walaupun kita di dalam kondisi tekanan, walaupun kita di dalam kondisi yang tidak menyenangkan gitu, kita harus tetap bekerja di dalam dunia marketplace dengan kondisi yang jujur dan selalu tetap bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6, di situ dikatakan, Bapak Ibu bisa buka Alkitab nanti di rumah, di situ dikatakan bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Eh, dalam ayat 1 Tesalonika pasal 1 ayat ke-5 juga di sana dikatakan kekuatan ilahi menjadi penopang kita untuk di marketplace. Marketplace hari-hari ini bisa sangat melelahkan ya Bapak Ibu. Dunia pekerjaan hari ini
bukan semakin baik, bukan semakin enak, tapi semakin melelahkan, baik secara fisik kita maupun secara batin. Target yang tinggi mungkin, atasan yang keras mungkin, kadang pelanggan yang menuntut banyak sekali keinginan, atau kadang kolega-kolega kita yang mungkin tidak jujur dengan kita. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita secara manusia, mungkin kita mudah sekali mengalami yang namanya depresi atau mengalami yang namanya frustasi. Tapi jika kita mengandalkan kekuatan ilahi, mengandalkan kekuatan daripada Roh Kudus, mengandalkan kekuatan kepada Tuhan, mengandalkan kekuatan kepada Allah, maka kita bisa bertahan dan tetap terus bersinar dalam dunia pekerjaan. Kekuatan ilahi itu memberi kita yang namanya ketekunan di dalam melakukan pekerjaan. Bapak Ibu bisa baca nanti di dalam Roma pasal 5 ayat yang ketiga sampai dengan kelima. Di dalam kekuatan ilahi juga kita akan diberikan yaitu namanya damai sejahtera di tengah kekacauan. Walaupun dalam kondisi kekacauan, kita tetap dapat mengalami yang namanya damai sejahtera. Bapak Ibu bisa juga baca nanti di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ketujuh. Di dalam kekuatan ilahi, memberi kita juga yang namanya kebijaksanaan dalam mengambil yang namanya suatu keputusan. Bapak Ibu bisa baca di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Eh, Selain itu dari satu Tesalonika pasal 1 ayat yang kelima ini juga kita bisa melihat bahwa mengandalkan Roh Kudus adalah kepastian yang kokoh. Paulus berkata bahwa Injil diberitakan dengan kepastian yang kokoh. Ini bukan rasa percaya diri dari diri sendiri ya Bapak Ibu. Tapi keyakinan karena menyadari bahwa Roh Kudus itu selalu menyertai kita dan selalu memimpin kita. Marketplace selalu berubah. Ekonomi eh, Ekonomi yang terjadi dalam dunia ini tidak selamanya akan naik. Ada kadang naik, ada kadang turun. Pekerjaan Bapak Ibu saat ini mungkin ada banyak Bapak Ibu bisa mendengar banyak sekali terjadinya PHK atau pemutusan hubungan kerja dimanapun saat ini. Pekerjaan bisa hilang, bisnis kita bisa gagal. Tapi jika kita berjalan bersama Roh Kudus, kita punya dasar, kita mempunyai dasar yang kokoh untuk kita terus bisa menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini. Bapak Ibu dapat baca di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8 di sana dikatakan, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah." Roh Kudus menuntun kita, Bapak Ibu, untuk menguatkan hati kita dan memberi kita keteguhan dalam iman dan tindakan. Walaupun lingkungan di sekitar kita tidak mendukung, walaupun lingkungan kita, di sekitar kita banyak sekali eh, yang bisa menggoyahkan kita. Tetapi selama Roh Kudus itu tetap ada di dalam hati kita, Bapak Ibu tidak akan mudah untuk tergoyahkan. Bapak Ibu tetap akan berpegang teguh terhadap iman dan kita tetap percaya bahwa selama kita berserta dengan Tuhan, kita tidak akan dapat tergoyahkan. Sebagai penutup untuk renungan pagi hari ini, pertanyaannya adalah untuk kita pada pagi hari ini. Apakah kita selama ini mengandalkan kekuatan sendiri di dalam kita melakukan pekerjaan? Apakah kita sadar bahwa Roh Kudus ingin memakai kita menjadi terang di dunia marketplace, di dunia pekerjaan, di dunia lingkungan pekerjaan kita? Sudahkah kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk memimpin kita dan menguatkan kita? Kadang kita tidak menyadari ini semua ya Bapak Ibu.
Kadang kita masih bisa, apakah kita mengandalkan diri sendiri? Kadang itu yang kita pakai di dalam dunia pekerjaan kita. Kadang kita masih mengandalkan keinginan diri sendiri. Kadang kita masih mengandalkan keegoan kita sendiri dalam dunia marketplace. Tapi kembali lagi hari ini kita diingatkan pagi ini bahwa selama kita terus mengandalkan diri kita sendiri, akan kondisinya sia-sia. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, kita mengandalkan Roh Kudus ada di dalam hati kita bisa menjadi terang di dunia marketplace, dan semua yang akan kita inginkan, semua yang akan kita tuju, selalu akan Tuhan berikan. Bapak Ibu tidak perlu khawatir dalam dunia marketplace saat ini. Mungkin saat ini, ya yang tadi seperti saya bilang, banyak sekali kita di dunia ini kita mencari pekerjaan, tapi semakin sulit. Tapi begitu kita meyakini bahwa selama kita berserta dengan Tuhan, selama Roh Kudus ada di dalam hati kita, anak-anak Tuhan yang selalu beserta dengan Tuhan tidak akan sia-sia di dalam dunia marketplace. Renungan pagi hari ini tidak saya panjangkan. Mari kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Kita tutup renungan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami sudah sadar bahwa kami tidak mampu menjalani hidup terlebih di dunia kerja tanpa kekuatan dan bimbingan daripada Roh Kudus. Ajar kami Tuhan untuk hanya mengandalkan Engkau, tetapi kami juga mau berjalan dengan kuasa dan kepastian daripadamu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk tetap menjadi terang dan menjadi saksi di tempat kami bekerja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan renungan pagi ini dan kami siap untuk menghadapi hari kami beserta dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin.